seorang ibu atau seorang ayah, biarpun anak itu sudah balik, tetap saja dia punya kewajiban untuk mendidiknya. Bukan berarti kalau sudah balik lalu kita terlepas kamu ngurusi diri sendiri. Memang di saat di bawah umur atau belum balik, full urusan orang tuanya. Akan ditanya, urusan sholat muru allatukum bisolati wa hum abna'u sam'in, ajari sholat dan seterusnya. Tapi di saat sudah akil balik bukan berarti langsung lepas. Sebab kita masih masuk dalam wilayah umum, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita membiarkan anak kita melakukan kemungkaran, kita dosa. Kita harus bisa mengingatkannya. Tidak ada istilahnya berhenti, berakhir, bosan, nggak boleh. Apalagi orang yang sangat kita cintai. Dan kita harus berpikir dengan bermacam-macam cara. Jangan seperti keyakinan sebagian orang kalau sudah dewasa, balik sudah bebas. Aku tidak punya urusan. Loh, enggak. Urusanmu terus ada. Masih ada. Dan apalagi di saat memang kita salah mendidiknya. Dari kecil kita tidak pernah kenalkan kebaikan. Giliran gede suruh sholat, ya berantem lah kita. Makanya mendidik anak itu luar biasa. Hari ini tidak semudah zaman bapak moyang kita. Nah, bapak kita tuh mendidik di masa yang aman, hasilnya model kayak kita. Kalau zaman kita kayak gini, kira-kira hasilnya kayak apa kira-kira? Zaman kerusakan. Makanya peka itu penting. Peka akan petaka, peka akan musibah, peka akan tantangan anak-anak. Sehingga kalau orang peka ini langsung kecerdasannya akan menggiringnya untuk mengambil satu solusi. Jika pergaulan di luar sana bahaya, lalu dibawa ke pergaulan mana anak kita? Makanya orang tua cuek itulah yang semua dosa anaknya akan mengalir kepada dia. Tapi kalau Anda sebagai seorang ibu, seorang ayah, tapi sudah peduli, dididik, segala macam, diupayakan, masih saja badung, bandel, dan seterusnya, melakukan macam-macam kemaksiatan dan sebagainya, Anda sudah tidak dosa. Tapi tidak boleh berhenti, tetap berusaha dong. Dia melakukan dosa banyak, Anda tidak dosa, karena Anda sudah mendidik. Tapi Anda yang tidak pernah peduli dengan pendidikan, maka ingat, sebanyak dosa yang dilakukan anak akan mengalir kepada Anda. Maka berpikirlah untuk mendidik anak dengan cara yang benar. Jangan sampai terlena. Baik, solusinya, ya tetap Anda mengingatkan dengan bermacam-macam cara, dimulai dari kelembutan dan seterusnya, dicarikan kawan yang baik. Kalau sudah umur menikah, barangkali memang dia sebenarnya protes karena pengen nikah, orang tua tidak mengizinkan. Macam-macam, kita tidak tahu permasalahannya kayak apa sih. Dan balik umurnya berapa. Kemudian juga ngapain kok tidur terus di rumah, apakah dia tidak sekolah? Kita pengen bertahu. Kalau seandainya bertanya, membawa orang yang bersangkutan, saya bisa tanya, kenapa kok dia tidak, kok tidur terus? Memang kerjaannya ngapain dia? Memang nggak pernah sekolah dia? Nggak pernah kenal kawan atau bagaimana kok di rumah saja? Ini harus ada solusi, ya, pertimbangkan siapa kawannya. Penting kawan itu. Kawan itu akan mempengaruhi. Al-mar'u ala dini khalilihi. Pengaruh besar kawan itu dengan siapa dia bergaul. Maka antarkan kepada pergaulan yang baik. Termasuk hari ini termasuk penting sekali untuk peduli dengan kehidupan di dunia pesantren. Selagi mungkin antarkan ke sana. Anda jangan berkata anak saya nggak bakal kerasan, oh tidak. Namanya masuk dunia kebaikan itu kadang-kadang nggak diduga-duga. Orang tua yang menduga anaknya nggak bakal betah, ternyata betah. Karena dia dipilih oleh Allah. Jadi tetap ibu harus tetap berusaha untuk mengajari sholat. Tapi nggak cukup sholat itu kalau nggak ada kesadaran mau ngapain dia. Untuk apa sholat? Dia nggak ngerti sholat itu apa. Jadi ilmu itu penting. Aneh orang tua suruh sholat. Ngapain capek banget gitu-gitu. Bahasanya ngapain berdiri, nungging-nungging, berdiri. Sampai bahasa orang jelekin, ada yang ngeremehkan sholat. Kan apaan tuh? Karena dia belum mengerti itu kewajiban. Berarti yang salah orang tuanya. Jadi harus paham dong sholat itu apa. Sholat itu dengan Allah dan sebagainya. Kalau ada orang tua yang semacam itu, tidak perlu Anda merasa terpuruk, masih ada waktu. Ayo berusaha dan berusaha. Kita dekatkan, Anda ajak. Nah, termasuk di antaranya. Biasakan dia untuk kenal kebaikan. Dengan hatinya terlebih dahulu sebelum dengan jasadnya. Anda kasih tugas dia misalnya kan di bulan puasa begini, Anda kirim takjil ke masjid sana, sayang. Nah, biarpun dia sholat susah, tapi kamu ngirim, ya semoga berkah hidup kita nanti. Saya ingin ngirim takjil ke masjid sana, kolak dan sebagainya. Kamu ya, bismillah karena Allah dianterin.
Atau saya ingin bangun masjid anak, kau kirim ke sana nak. Kirim duit ke pondok situ nak. Urusi anak yatim nak. Kau disentuh hatinya dengan kebaikan-kebaikan. Nanti akan terasa terus. Tiba-tiba hatinya menjadi menyala. Akhirnya dia sendiri punya inisiatif untuk melakukan kebaikan. Sebab kan dikatakan bahwa kebaikan yang dilakukan seorang hamba itu akan menarik kebaikan yang lainnya. Jadi kalau belum Anda pondokkan jasadnya, hatinya dulu kenal kebaikan. Dia setiap Jumat ada titip. Sayang, sholat Jumat jangan lupa lo sedekah. Dia nggak mau sholat Jumat. Oke sayang, nggak mau sholat, belum mau sholat Jumat. Tapi tolong nak, aku pengen Umi setiap hari berdoa. Semoga anakku sukses dunia akhirat. Cuman saya dengar dari para ulama dengan cara saya bersedekah. Tolong sayang ya, kirimkan ini apakah pagi? Karena kalau saya langsung suruh Jumatan mungkin dia akan marah karena tidak biasa Jumatan. Tolong sayangnya, kirimkan masukkan kotak amal masjid sana. Bismillah karena Allah. Semoga keluarga kita dijaga oleh Allah. Dia mulai datang ke masjid, melakukan kebaikan. Diam-diam dia akan rindu tanpa ia sadari. Terus. Nah, ini diantaranya untuk membawa hati anak kita kepada kebaikan. Seperti itu. Masih banyak cara. Masih banyak cara, bermacam-macam cara ya. Tidak monoton, melulu nasihat. Enak orang dengan nasihat. Apa-apaan setiap hari siang malam ngoceh. Ngoceh. Ini kan gak enak orang tua dibilang ngoceh ya. Akhirnya ya, terus. Karena sudah gak senang sama ibunya. Cerewet toh ibunya. Gak pernah punya strategi yang indah. Itu saja. Semoga Allah menjaga. Na'udzubillah kalau ada anak berani ngomong gitu sebenarnya wallah nasib buruk tuh anak. Bilang orang tuanya cerewet, na'udzubillah. Kalau ada anak begitu Allah, kalau tidak segera tobat sengsara dia susah ditolong. Ya, jangan sampai ada anak-anak. Kalau Anda sebagai anak hati-hati orang tuamu. Keberkahan adalah melalui beliau Allah akan turunkan. Wallahu a'lam bishawab.